1. Seseorang yang bekerja dan memenuhi syarat-syarat sebagai pekerja penuh disebut A. Unemployment, B. Full employment, C. Underemployment, D. Employment, E. Labor force. Jawaban yang benar adalah E. Seseorang yang bekerja dan memenuhi syarat-syarat sebagai pekerja penuh disebut labor force atau angkatan kerja. 2. Karena adanya penurunan permintaan agregat, banyak perusahaan menjadi lesu sehingga terjadi pengurangan karyawan atau tenaga kerja. Pengangguran yang terjadi karena adanya hal tersebut dinamakan pengangguran, A. Konjungtur, B. Struktural, C. Teknologi, D. Sukarela, E. Musiman. Jawaban yang benar adalah B. Pengangguran struktural juga dapat diakibatkan oleh dua kemungkinan, yakni akibat permintaan berkurang dan kemajuan penggunaan teknologi. Pengangguran struktural yang diakibatkan oleh permintaan yang berkurang ini misalnya, terjadi pada tukang jahit tradisional yang terdesak oleh industri yang menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih, yang mampu menghasilkan produk jadi dengan kualitas baik dan harga lebih murah. 3. Suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja disebut A. Angkatan kerja, B. Kesempatan kerja, C. Tenaga kerja, D. Bukan angkatan kerja, E. Labor force. Jawaban yang benar adalah B. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah ditempati maupun yang masih kosong. Dalam istilah umum, kesempatan kerja sering disebut juga lowongan kerja. 4. Tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus dan bekerja sesuai dengan keahliannya disebut tenaga kerja, A. Jasmani, B. Terampil, C. Terdidik, D. Tidak terlatih, E. Rohani. Jawaban yang benar adalah C. Tenaga kerja terdidik adalah mereka yang mendapatkan kemampuan atau keahliannya pada bidang tertentu melalui pendidikan formal, contohnya dokter, pengacara, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih adalah mereka yang memiliki suatu keahlian tertentu dalam suatu bidang. 5. Makin tinggi angka tepak berarti A. Makin besar keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar kerja, B. Makin kecil keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar kerja, C. Makin besar keterlibatan penduduk usia non-produktif dalam pasar kerja, D. Makin kecil keterlibatan penduduk usia non-produktif dalam pasar kerja, E. Makin tinggi angka ketergantungan penduduk usia non-produktif. Jawaban yang benar adalah A. Tepak berguna untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang ikut andil dalam perekonomian, karena dengan melihat tepak kita dapat mengetahui sejauh mana para angkatan kerja yang aktif dalam pasar kerja. 6. Penghitungan upah yang didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang disebut A. Upah menurut waktu, B. Upah borongan, C. Upah bonus, D. Upah mitra usaha, E. Upah menurut satuan hasil. Jawaban yang benar adalah B. Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. 7. Pencetus teori upah besi adalah A. Adam Smith, B. Ferdinand Lassalle, C. David Ricardo, D. J. S. Mill, E. Malthus. Jawaban yang benar adalah B. Pencetus teori upah besi adalah Ferdinand Lassalle. Menurutnya, upah yang diterima pekerja merupakan upah yang minimal, sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. 8. Pak Ahmad adalah seorang anggota kerja yang memperoleh kesempatan kerja. Dengan demikian status Pak Ahmad adalah A. Angkatan kerja, B. Penunggu kerja,
C. Peluang kerja, D. Tenaga kerja, E. Pencari kerja. Jawaban yang benar adalah D. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 9 di bawah ini yang tidak termasuk angkatan kerja adalah A. Pekerja penuh, B. Setengah menganggur, C. Pengangguran, D. Pekerja yang bekerja paruh waktu, E. Pelajar. Jawaban yang benar adalah E. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. 10 dampak negatif adanya pembangunan ekonomi adalah A. Makin banyaknya fasilitas umum, B. Terbukanya kesempatan kerja, C. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri, D. Kesejahteraan meningkat, E. Meningkat urbanisasi. Jawaban yang benar adalah C. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik, mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. 11. Pengangguran terpaksa disebut juga A. Involuntary, B. Voluntary, C. Employment, D. Disguised employment, E. Full employment. Jawaban yang benar adalah A. Pengangguran terpaksa disebut juga involuntary, adalah seseorang yang bersedia bekerja untuk suatu pekerjaan tertentu dengan upah tertentu, tetapi sebenarnya pekerjaannya tidak ada. 12. Munculnya paham sosialisme merupakan tahap A. Prakapitalisme, B. Kapitalisme, C. Kapitalisme raya, D. Kapitalisme purba, E. Kapitalisme akhir. Jawaban yang benar adalah E. Konsepsi sosialisme Marxis adalah bahwa fase sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme dan didahului dengan komunisme. 13 di bawah ini yang termasuk tokoh ekonomi klasik adalah A. Robert Solow, B. Adam Smith, C. Karl Boucher, D. W. W. Rostow, E. Samuelson. Jawaban yang benar adalah C. Karl Boucher mendefinisikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada hubungan produsen dan konsumen. Teori pertumbuhan ekonomi yang ia kemukakan dibagi menjadi rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. 14. Salah satu masalah pembangunan di negara sedang berkembang adalah A. Lapangan kerja, B. Angkatan pengangguran, C. Kurangnya modal, D. Memajukan pendidikan, E. Tidak berhasilnya program KB. Jawaban yang benar adalah B. Secara umum, permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. 15. Golongan pelajar termasuk kelompok A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Pengangguran, D. Bukan angkatan kerja, E. Bukan tenaga kerja. Jawaban yang benar adalah D. Bukan angkatan kerja merupakan seseorang yang telah memasuki usia produktif yakni 15-64 tahun yang tidak dapat bekerja, karena adanya hal-hal tertentu yang membuat tidak bisa bekerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga. 16. Pengangguran yang disebabkan para pekerja tidak mau menerima pekerja, dengan upah yang berlaku di pasar disebut pengangguran, A. Terpaksa, B. Siklus,
C. Sukarela, D. Tersembunyi, E. Penuh. Jawaban yang benar adalah C. Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang disebabkan para pekerja tidak mau menerima suatu pekerjaan dengan upah yang berlaku di pasar, atau pekerja rela melepas pekerjaannya dengan alasan mungkin memperoleh penghasilan dari harta kekayaan mereka seperti menyewakan rumah, kendaraan, dan menikmati. 17. Jenis pajak yang tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain disebut pajak: A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Subjektif, D. Objektif, E. Daerah. Jawaban yang benar adalah A. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 18. Pajak penghasilan menurut golongannya termasuk jenis pajak: A. Subjektif, B. Daerah, C. Langsung, D. Tidak langsung, E. Bisa dipindah tangankan pada orang lain. Jawaban yang benar adalah C. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. 19. Berikut ini yang dimaksud APBN adalah: A. Penerima dan pembayar pinjaman dari luar negeri, B. Daftar rincian tentang penerimaan dan pengeluaran pembangunan, C. Daftar rincian tentang pendapatan dan belanja negara, D. Daftar rincian tentang pendapatan nasional dalam setahun, E. Daftar penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jawaban yang benar adalah E. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu semacam daftar yang berisi perincian sumber-sumber pendapatan dan yang menjadi pengeluaran negara untuk periode 1 tahun berjalan dan disetujui oleh DPR. 20. Pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan gotong royong rakyat yang sadar akan baktinya kepada pemerintah. Hal tersebut merupakan fungsi: A. Anggaran, B. Demokrasi, C. Regulasi, D. Redistribusi pendapatan, E. Stabilisasi. Jawaban yang benar adalah D. Fungsi distribusi, pajak harus didistribusikan secara merata kepada masyarakat dan merupakan perwujudan gotong royong antar masyarakat, di mana masyarakat berpenghasilan tinggi membayar pajak untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. 21. Belanja pemerintah daerah di antaranya belanja aparatur. Salah satu belanja aparatur adalah: A. Belanja pegawai, B. Belanja publik, C. Belanja tidak tersangka, D. Belanja hasil dan bantuan keuangan, E. Belanja subsidi BBM. Jawaban yang benar adalah A. Belanja aparatur meliputi belanja administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, pengadaan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan biaya perjalanan dinas. 22. Perbedaan pajak dengan retribusi adalah: A. Retribusi dipungut tanpa imbalan langsung, sedangkan pajak dengan imbalan langsung, B. Pajak lebih besar nilainya dari retribusi, C. Pajak mempunyai beberapa jenis, sedangkan retribusi hanya mempunyai satu jenis, D. Pajak dipungut untuk kesejahteraan rakyat, retribusi untuk kesejahteraan pemerintah, E. Pajak dipungut tanpa imbalan langsung, retribusi dipungut dengan adanya imbalan langsung. Jawaban yang benar adalah E. Perbedaan antara pajak dan retribusi dapat dibedakan dari keputusan, ketetapan, pihak yang memungut, sifat pemungutan, imbalan jasa, perlakuan aturan, sumber pendapatan.
Misalnya pajak dipungut berdasarkan pada undang-undang, bersifat umum dan berlaku untuk semua orang, dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan retribusi adalah imbalan ditunjukkan langsung kepada individu, masuk ke pendapatan daerah, sifat pemungut tidak wajib. 23. APBN harus menjadi dasar untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan. Hal ini merupakan fungsi APBN sebagai A. Fungsi stabilisasi, B. Fungsi perencanaan, C. Fungsi alokasi, D. Fungsi otorisasi, E. Fungsi distribusi. Jawaban yang benar adalah D. Fungsi otorisasi, anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 24. Tarif PPh untuk penghasilan di bawah 50 juta rupiah adalah A. 5%, B. 10%, C. 15%, D. 25%, E. 35%. Jawaban yang benar adalah A. Orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda sesuai jumlah penghasilan. Untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun, tarif PPh yang dikenakan adalah 5%. 25. RAPBN disusun oleh A. Menteri Keuangan, B. Kementerian Keuangan, C. DPR, D. Presiden dan DPR, E. Presiden. Jawaban yang benar adalah D. Pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.